Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di mata kuliah kalkulus 1 materi ke-12 dengan saya Fadwa Makfura. Oke, untuk sesi sekarang kita akan mempelajari tentang diagram Venn. Apa itu diagram Venn? Ini adalah alat untuk menggambarkan hubungan antara himpunan-himpunan. Himpunan itu sendiri digambarkan dengan simbol lingkaran, sedangkan semestanya digambarkan dengan bentuk persegi empat. Kalau yang sebelumnya kalian belajar himpunan itu berdiri sendiri, kalau sekarang himpunannya terdiri atas 2, 3, dan bahkan bisa lebih. Oke, nanti di diagram Venn ini ada operasi antar himpunan. Yang pertama adalah gabungan atau kita sebut union dengan simbolnya seperti tapak kuda U. Oke, contohnya di sini ada himpunan S, di mana anggota himpunan S adalah A, B, C, dan D. Sedangkan himpunan T, anggotanya ada 4, yaitu B, D, E, F. Nah, jika kedua himpunan S dan T ini digabung, maka dia akan berubah menjadi A, B, C, D, E, dan F. Berarti di sini anggotanya bertambah, yang awalnya tadi ada 4, himpunan S dan himpunan T-nya ada 4 anggotanya, sekarang setelah bergabung menjadi ada 6. Kenapa ada 6? Seharusnya 8, karena di sini ada beberapa huruf yang hampir sama, jadi tidak perlu ditulis berulang, ya. Oke, yang harusnya kalau digabung ada 8, di sini cukup 6 saja. Untuk operasi yang ini secara notasi kita akan menulisnya yaitu di dalam kurung kurawal X menjadi anggota dari himpunan S atau X juga menjadi anggota dari himpunan T. Oke. Lalu operasi himpunan yang kedua, yaitu irisan atau intersection. Bentuknya seperti tapak kuda terbalik. Contohnya, himpunan P terdiri atas 4 anggota, yaitu A, B, C, dan D. Sedangkan himpunan R terdiri atas 4 anggota, A, D, E, F. Lalu himpunan Q terdiri atas 4 anggota juga, H, I, J, K. Maka himpunan P jika diiris dengan himpunan R, maka anggotanya menjadi A dan D. Kenapa dipilih A dan D? Karena di himpunan P dan himpunan R itu terdapat anggota A dan D. A dan D ini sama-sama ada di P dan juga ada di himpunan R. Sekarang kalau misalnya P beririsan dengan himpunan Q, oke, di sini jawabannya adalah himpunan kosong, ya. Karena antara himpunan P, anggota himpunan P, dan anggota di himpunan Q tidak ada yang sama. Maka di sini menjadi himpunan kosong. Nah, di sebelah kanan ini bisa kalian lihat sendiri ya gambarnya. Oke, kalau himpunan R dipotong atau diiris dengan himpunan Q, itu jawabannya juga sama ya, karena tidak ada anggotanya yang mirip satu sama lain. Oke, untuk operasi yang ketiga, yaitu operasi komplement dari S ya. S ini adalah semesta. Lambang komplement itu kita simbolkan dengan huruf C atau pangkat C. Oke, contohnya himpunan S. Di sini himpunan S terdiri atas 3 anggota, yaitu 1, 2, 3. Maka komplement dari himpunan S adalah 4, 5, 6, dan seterusnya. Bisa juga kalian tuliskan 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Jadi yang disebut komplement itu adalah anggota yang bukan menjadi anggota dari himpunan itu sendiri, ya. Atau kalian sebutkan saja anggota di luar yang bukan anggotanya. Oke, untuk operasi yang himpunan yang keempat,
adalah selisih, di mana simbol selisih itu ditandakan dengan simbol minus ya. Di sini contohnya ada himpunan X dan himpunan Y. Himpunan X-nya terdiri atas 5 anggota, yaitu 10, 20, 30, 40, 50. Dan himpunan Y terdiri atas 3 anggota, yaitu 10, 30, 60. Maka jika X selisih dengan Y, nah kalian coret ya, yang hampir sama, yaitu yang sama adalah 10, 30, udah itu aja. Maka yang sisa yang disebutkan untuk jawaban adalah yang sisanya yang tidak dicoret di himpunan X. Apa saja yang tidak dicoret di himpunan X, yaitu 20, 40, 50. Oke, maka operasi himpunan yang kelima kita sebut selisih simetri. Simbolnya adalah segitiga. Oke, di sini contohnya himpunan A, anggotanya ada 4, 2, 3, 4, 6. Dan himpunan B beranggotakan 5, 1, 3, 4, 5, 6. Maka kalau selisih simetri antara himpunan A dan B, kalian bisa menggunakan 2 rumus, yaitu rumus pertama kalian tulis dulu A digabungkan dengan himpunan B, setelah itu dikurangi dengan A irisan dengan himpunan B. Oke, di sini kalian perhatikan jika A digabung dengan himpunan B, maka jawabannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingat ya, untuk angka yang sama tidak perlu ditulis 2 kali. Sedangkan jika A beririsan dengan himpunan B, hasilnya adalah hanya yang ditulis 2 kali ya, yaitu 3, 4, dan 6. Oke. Lalu kedua hasil perhitungan ini kalian kurangi ya. Oke, jika dicoret yang sama yaitu 3, 4, dan 6. Maka sisanya adalah yang tidak dicoret 1, 2, dan 5. Ini adalah rumus pertama. Kalian bisa juga menggunakan rumus selisih simetri yang kedua, yaitu A dikurangi B, lalu digabungkan dengan B dikurangi A. Oke, maka jika himpunan A dikurangi himpunan B, hasilnya adalah 2. Kalian perhatikan di atas, yang sama ya, yang kecoret adalah 3, 4, dan 6. Maka yang sisa di A hanya angka 2. Lalu jika dibalik B dikurangin A, maka yang sisanya di B adalah 1 dan 5. Oke, maka kedua jawaban ini kalian gabungkan ya, diurut saja dari angka paling kecil. Maka jawabannya 1, 2, dan 5. Sama kan jawabannya rumus yang pertama dan kedua. Jadi jika kalian menggunakan 2 rumus ini bersamaan dan salah satunya ada jawaban yang tidak sama, itu berarti ada kesalahan di perhitungan. Oke. Lalu operasi himpunan yang keenam, hasil kali kartesis dari 2 himpunan. Di sini kita andaikan himpunannya adalah A dan B. Hasil kali kartesis ini simbolnya adalah X. Ya. Oke, maka jika himpunan A dikalikan dengan himpunan B, maka jawabannya akan pasangan berurut. Oke. Misalnya anggota himpunan A adalah A, B, C. Himpunan B anggotanya 1 dan 2. Maka jika A dikalikan dengan B, kalian ambil dulu sebagai patokannya adalah A. Maka A kalian kalikan dulu dengan 1 dan A dengan 2. Maaf, bukan dikalikan, tetapi berpasangan. A berpasangan dengan 1, lalu A berpasangan dengan 2. Lalu B berpasangan dengan 1, B berpasangan dengan 2. Selanjutnya C berpasangan dengan 1 dan C berpasangan dengan 2. Tetapi jika dibalik B dikali dengan A, maka kalian lihat dari B dulu, yaitu 1 dipasangkan dengan A, 1A, 1B, dan 1C. Setelah itu anggota di himpunan B yaitu 2 dipasangkan juga dengan
2A, 2B, 2C. Oke. Tetapi, hasilnya ternyata berbeda. Jadi kesimpulannya jika A dikalikan dengan B, hasilnya tidak akan sama jika himpunan B dikalikan dengan himpunan A. Oke, di sini ada latihan soal ya. Diketahui himpunan A anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Dan himpunan B beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan himpunan C beranggotakan 2, 4, 6, 8, 10. Dan himpunan D beranggotakan 8, 10, 12, 14. Himpunan E beranggotakan P dan Q, dan himpunan F beranggotakan 4, 5, 6. Lalu di sini ditanyakan ada 8 pertanyaan. Oke, kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama, jika himpunan A digabungkan dengan himpunan B, itu langsung dijawab. Jawabannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Dari mana? Yaitu karena himpunan A itu 1, 3, 5, 7, 9. Dan himpunan B beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau kedua himpunan ini digabung menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Oke, soal nomor 2. Jika A diiris dengan B, ya, kita lihat dulu himpunan A-nya apa. Himpunan A-nya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Dan himpunan B-nya anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka himpunan A beririsan dengan himpunan B, kalian cari angka yang sama. Angka yang sama adalah angka 1, angka 3, dan angka 5. Karena kedua angka ini 1, 3, dan 5 ada di himpunan A dan juga ada di himpunan B. Atau mereka menjadi anggota himpunan A dan juga menjadi anggota di himpunan B. Ya. Atau kalau mau lebih mudahnya, kalian langsung lingkari saja angka-angka yang sama, yaitu angka 1, 3, dan 5. Oke, soal ketiga. Jika A beririsan dengan C, kita lihat dulu himpunan A anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Dan anggota himpunan C adalah 2, 4, 6, 8, 10. Jika kalian perhatikan di sini, tidak ada satupun huruf yang sama, baik di anggota A maupun menjadi di himpunan C. Maka bisa dibilang jawabannya adalah himpunan kosong atau void set. Soal nomor 4. Jika himpunan C dikurangi dengan himpunan D. Karena di sini anggota himpunan C adalah 2, 4, 6, 8, 10. Dan himpunan D 8, 10, 12, 14. Maka kalian lingkari atau kalian coret ya angka yang sama, yaitu angka 8 dan angka 10. Maka yang kalian tuliskan di sini adalah angka yang tidak kalian coret ya. Saya ulang sekali lagi, angka yang tidak kalian coret atau tidak ada yang sama. Berarti angka 2, 4, 6, 12, 14. Tetapi yang kalian masukkan di jawaban hanya 2, 4, dan 6. Kenapa? Karena himpunan C ditaruh di paling awal. Sedangkan sisa yang anggota di D itu tidak dimasukkan ke dalam jawaban. Oke, demikian juga dengan soal nomor 5. Himpunan D dikurang himpunan C, maka himpunan D beranggotakan 8, 10, 12, 14. Dan himpunan C beranggotakan 2, 4, 6, 8, dan 10. Maka kalian coret atau kalian lingkari atau kalian warnai dengan pewarna, yaitu angka 8 dan 10 yang sama. Maka di sini sisanya angka 12, 14, 2, 4, 6. Tetapi yang kalian masukkan ke dalam jawaban hanya 12 dan 14. Karena
himpunan D itu berada di A awal. Oke. Untuk soal nomor 6, di sini himpunan C, dikalikan dengan perkalian simetris ya, dengan himpunan D, yaitu, kalian boleh pilih ya, memakai, rumus yang pertama atau rumus yang kedua. Jika pakai rumus yang pertama, itu, jawabannya rumusnya yaitu C digabungkan dengan D, maka dikurang dengan C beririsan dengan D. Di mana himpunan C-nya adalah 2, 4, 6, 8, 10 dan himpunan D-nya 8, 10, 12, 14. Maka jika C digabung dengan D, hasilnya adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Dan jika C beririsan dengan D, maka huruf yang sama adalah 8 dan 10. Oke, sudah dapat ya jawaban C digabung dengan D dan C beririsan dengan D. Maka kedua jawaban ini kalian kurangi ya. Oke, lihat angka yang merahnya, yang sama hanya angka 8 dan angka 10. Maka yang kalian tuliskan hanyalah angka yang sisa ada di himpunan paling awal, yaitu 2, 4, 6, 12, 14. Maka itulah jawabannya. Oke, sekarang pertanyaan soal nomor 7. Jika himpunan E dikalikan dengan himpunan F, maka jawabannya adalah, oke, karena di sini E duluan, maka kalian menulisnya P dulu. P berpasangan dengan 4, berpasangan dengan 5, dan berpasangan dengan 6. Maka P4, P5, P6. Setelah itu Q. Q berpasangan dengan 4, 5, dan 6. Maka menjadi Q4, Q5, dan Q6. Jadi ada 6 jawaban. Oke, untuk himpunan yang ke-8 yaitu komplement dari himpunan E, di mana himpunan E-nya ini adalah A, B, C, dan W, X, Y, Z. Ya, kenapa? Jawabannya ada titik-titiknya karena di sini himpunan E beranggotakan hanya 2 yaitu P dan Q. Maka jawabannya kalian boleh ngambil di atasnya huruf P yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya, atau huruf yang ada di bawah huruf Q yaitu W, X, Y, Z. Oke, untuk soal nomor 1. Ini kumpulan-kumpulan soal bab 1. Jika diketahui himpunan S adalah bilangan asli, ya, himpunan A bilangan ganjil, dan himpunan B-nya bilangan prima di atas 2. Maka gambarkanlah himpunan di atas dalam bentuk diagram Venn, serta nyatakan jenis himpunannya. Oke, kita bahas. Maka kalau himpunan S bilangan asli, maka kalian tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan himpunan A diminta bilangan ganjil, maka kalian tuliskan 1, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Sedangkan bilangan himpunan B itu dia minta bilangan prima yang di atas 2, maka kalian tuliskan 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Oke, karena semua anggota himpunan B muat di himpunan A, maka ditulisnya B subset dari himpunan A. Ya, artinya kurva B ada dalam kurva C. Oke, jika digambarkan. Oh, saya lupa digambarnya ya. Oke, soal nomor 2. Ditanyakan, apakah anggota dari himpunan P? P itu A, B, C. Himpunan Q-nya D, E, F. Maka jika P beririsan dengan Q, lalu dikurangi dengan P digabung dengan himpunan Q, jawabannya adalah kosong. Karena apa? P diiris dengan Q tidak ada huruf yang sama. Atau kalau jika digabung ya,
Oh, ini salah ya, harusnya kalau oke, kalau digabung, ini maksudnya, digabung itu bisa A, B, C, D, ya. Oke, ini berarti pertanyaannya harusnya oh ya, harusnya tetap, jawabannya tetap himpunan kosong, tetapi harusnya yang P dan digabung dengan P digabung dengan Q, jawabannya adalah A, B, C, D, E, F, ya. Tetapi hasilnya benar, ini adalah himpunan kosong karena ketika dikurangi P beririsan dengan Q itu tidak ada jawabannya. Soal nomor 3, ya, diberikan himpunan 15, di sini ada 5 himpunan, 15, 4, 7, 6, 2, dan intersection antara 2, 4, 6, 8 dengan 4, 6x, maka nilai x-nya adalah 2. Oke. Kenapa kita tulis 2? Karena 2 ada di himpunan sebelumnya. Oke. Soal nomor 4. Jika A beranggotakan 0 dan 1, maka N itu adalah jumlah anggota ya, maka jumlah dari himpunan NA itu adalah dibacanya, maka jumlah anggota di himpunan A adalah, nah, pembahasannya adalah ini, maka jumlah anggota di himpunan A adalah berjumlah 2. 2 dari mana? Yaitu 0 dan 1. Tadi nomor langganan majalah itu adalah 20. Oke, maka ini maaf kurang jelas ya. Oke, demikianlah tadi penjelasan saya ya. Nah, ini pembahasannya bisa kalian baca nanti ya. Jadi pembahasan nomor 10 adalah operasi himpunan irisan A dan B adalah himpunan yang anggotanya A juga menjadi dia anggota di B. Dengan kata lain, irisan himpunan A dan B adalah anggota yang terdapat di kedua himpunan tersebut. Pada soal di atas, kedua himpunan tersebut mengandung angka yang sama yaitu 2, 4, dan 6. Oleh karena itu, jika ada tulisan 4x dan 6, maka angka yang hilang adalah angka 2. Maka jawabannya adalah 2. Oke, demikianlah materi poin 1.2 ya. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan ya. Oke, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.